pagi hari, cuci muka, hilangkan kantuk. Rendah hatilah seperti padi, makin berisi, makin merunduk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula amma ba'du. Yang terhormat kepada Bapak Ibu Dewan Juri yang saya hormati, panitia Gesidar, dan yang saya sayangi teman-teman yang berpartisipasi pada acara Gesidar ini. Puja puji syukur kita curah limpahkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita berbagai macam nikmat, mulai dari nikmat iman, nikmat Islam, serta nikmat sehat walafiat. Dengan nikmat-nikmat itulah kita dapat berkumpul, kita dapat mengikuti acara yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Shalawat serta salam tak lupa kita curah limpahkan kepada baginda Nabi besar Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman onta menuju zaman Toyota, membawa kita dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang benderang dengan ilmu dan teknologi ini. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, berdirinya saya di sini, izinkan saya untuk menyampaikan beberapa pepatah kata yang insya Allah bertemakan pentingnya adab dan akhlak di tengah perkembangan zaman. Namun sebelum membahas lebih dalam, saya ingin mengutarakan alasan mengapa saya mengangkat tema ini. Karena bagi saya ini penting untuk disampaikan ketika di sana ada tema yang berjudul Bulan Suci Ramadan adalah bulan yang penuh berkah. Rasulullah SAW adalah teladan generasi muda. Maka judul-judul ini tidaklah jauh dari membahas tentang akhlak dan adab. Bagaimana tidak? Ketika mengangkat tema bulan suci Ramadan adalah bulan yang penuh berkah, maka kita berpikir bagaimana agar supaya bulan Ramadan ini tidak terlewatkan begitu saja. Kita mulai berusaha bagaimana agar supaya Allah Subhanahu wa taala menerima amal ibadah kita. Oh, berarti kita tidak boleh melakukan kebohongan karena bohong itu adalah perbuatan keji. Dan ini salah satu adab dan akhlak bagaimana kita bermuamalah kepada sesama manusia. Ketika kita mengangkat tema yang berjudul Rasulullah SAW adalah teladan generasi muda. Lagi-lagi ini membahas tentang akhlak dan adab. Ketika Rasulullah SAW bersabda, "Innama bu'itsu liutammima makarimal akhlak." Sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati oleh Allah. Namun sekarang ini kita diherankan dengan berbagai pemandangan, melihat orang yang berjas, melihat orang yang berdasi, berjalan begitu dengan sigap dan tegapnya di perkantoran dan lain-lain. Akan tetapi tidak jarang pula kita melihat berbagai macam kerusakan, berbagai macam kerusuhan itu disebabkan oleh tangan-tangan mereka. Mengapa demikian terjadi? Inilah yang harusnya menjadi perhatian kita, bahwasannya mereka hanya cerdas dalam otak saja, namun meninggalkan adab dan akhlak. Kita melihat sekolah-sekolah yang hanya mencerdaskan otak pemuda-pemudi, namun mereka lalai meninggalkan bagaimana untuk membangun batiniah yang kuat. Ini adalah salah satu yang termasuk tripusat pendidikan. Kemudian yang kedua adalah keluarga. Seorang Perdana Menteri perempuan pertama Inggris, Margaret Thatcher, pernah mengatakan, "Watch your talk for they become your words. Watch your words for they become your action. Watch your action for they become your habits. Watch your habits for they become your character. Watch your character for they become your destiny." Maka kesimpulannya adalah dari mulai kita membuka mata sampai kita menutup mata kembali, itulah yang akan menjadi kebiasaan kita. Ketika kebiasaan kita baik, maka akhlak dan adab kita akan menjadi baik. Kemudian yang ketiga ialah mujtama, masyarakat. Ketika Rasulullah SAW bersabda yang artinya, "Bertemanlah kamu kepada penjual minyak wangi, maka kamu akan tercipratkan wanginya. Namun ketika engkau berteman dengan penjual arang, walaupun kamu tidak terkena dengan apinya, kan tetapi kamu terkena dengan baunya." Bayangkan ketika kita memiliki wilayah atau lingkungan yang buruk, pertemanan offline misalnya, diajak untuk narkoba, ayo
diajak pergi diskotik, oke, dan diajak ke tempat maksiat, jalan. Maka ini sangat merugikan generasi muda kita. Ketika kita memiliki pertemanan buruk di sosmed, maka yang ada hanyalah grup WA yang buruk, grup LGBT misalnya, saling meng-share pornografi. Maka ini akan merusak pengetahuan otak anak muda. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, demikian apa yang saya sampaikan. Semoga mudah dipahami. Apabila banyak kesalahan, baik dari perkataan, tindakan, dan lain-lain, saya mohon dibukakan pintu maaf. Wallahu yuwaffiq ila ma yuhibbu wa yardah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.